Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Denhas Adiaswara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang. Cepat kemari Wulan. Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu Kamira, aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Menjauh! Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kampus. Penyisir semua! Penyisir keluar dari desa! Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu Wulandari! Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Baik, permintaanmu aku penuhi. Karena aku sudah hadir di dunia ini. Terima kasih, Mak Rompang. Ikutilah episode kelima, Penunggu Karang Bolong. Penunggu Karang Bolong. Penunggu Karang Bolong. Penunggu Karang Bolong. Naskah buah karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-15 ini didukung oleh Anna Sambayon sebagai Mak Rompang, Aris sebagai Kisono Keling, Iwanda sebagai Kisukra, dibantu oleh Pegis, Ani dan Imam. Pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kisono Keling dan Kisabrang telah diterima dengan baik oleh Nyai Kemuntung di dalam istananya. Bahkan ketika Kisabrang dan Kisono Keling akan pamit untuk pulang, maka Nyai Kemuntung hanya mengizinkan Kisabrang. Sedangkan Kisono Keling tidak diizinkan untuk pulang, karena Nyai Kemuntung masih ingin berbincang-bincang lebih lama dengan Kisono Keling. Kisono Keling tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia pun memenuhi permintaan Nyai Kemuntung. Di samping dia memang butuh bantuan pasukan Nyai Kemuntung, namun juga karena Nyai Kemuntung sangat cantik tampak di matanya.
duduk. Iya, Kanjeng Ratu. Kamar ratu ini sangat besar dan indah. Aku belum pernah masuk ke dalam kamar seorang ratu. Rupanya begini kamarnya. Kini kita rayakan pertemuan kita pada malam hari ini dengan pesta. Kita akan minum minuman yang sangat enak. Hanya dengan catatan, Kisono Keling tidak boleh mabuk. Apakah minuman yang akan saya minum nanti adalah minuman yang memabukkan, Kanjeng Ratu? Tidak, kalau kau kuat. Nah, ingatlah, tidak boleh mabuk. Karena istana ini tidak memperkenankan seorang pun mabuk. Kalau mabuk, maka seketika itu juga akan diusir dari dalam istana ini. Iya, Kanjeng Ratu. Aneh juga peraturan di sini. Dan kalau kau tidak mabuk, maka kau akan aku jadikan suamiku. Iya, Kanjeng Ratu. Mari kita minum untuk merayakan pertemuan kita ini. Tapi, apakah Ki Sukro tidak keberatan kalau aku nanti menjadi suami Kanjeng Ratu? Yang menentukan di sini adalah aku, bukan Ki Sukra. Nih, buatmu. Terima kasih, Kanjeng Ratu. Jari-jari tangannya sangat halus. Aku belum pernah melihat jari-jari tangan sehalus itu. Apa yang kau lihat, Sono Keling? Tidak apa-apa, Kanjeng Ratu. Minumlah. Pasti kau suka minuman ini. Iya, Kanjeng Ratu. Luar biasa. Minuman ini luar biasa. Rasanya nikmat sekali. Kau suka, Ki Sono Keling? Suka, Kanjeng Ratu. Cepat juga kau habiskan minuman ini. Sedangkan aku belum meminumnya. Minuman ini nikmat sekali, Kanjeng Ratu. Saya belum pernah meminum minuman seperti ini. Kau mau tambah lagi? Mau, Kanjeng Ratu. Wajahnya dekat sekali dengan aku. Alangkah cantiknya. Alangkah cantiknya. Bertambah dekat wajahnya dengan aku, bertambah cantik dia. Sedangkan bau badannya harum sekali. Wangi-wangian apa yang dipakai oleh Kanjeng Ratu ini? Kenapa kau memandangku terus, Ki Sono Keling? Maaf, Kanjeng Ratu. Saya belum pernah melihat wanita secantik Kanjeng Ratu. Jadi, kau terpesona melihat kecantikan wajahku? Maaf, Kanjeng Ratu. Saya memang terpesona. Baru secantik ini kau sudah terpesona. Minumlah. Gelasmu sudah penuh. Iya, maaf. Terima kasih, Kanjeng Ratu. Minuman ini bertambah nikmat. Kau mau lagi? Mau, Kanjeng Ratu. Nah, minumlah. Iya, Kanjeng Ratu. Terima kasih. Luar biasa, Kanjeng Ratu. Saya merasa berada di surga. Kau akan merasa lebih nikmat lagi kalau kau tambah minumanmu. Iya, Kanjeng Ratu. Kenapa tiba-tiba semuanya rasa bergoyang? Kenapa tiba-tiba semuanya seperti mau terbalik? Dekatkan gelasmu supaya aku bisa menambah minumanmu. Iya, Kanjeng Ratu. Apakah aku mulai mabuk? Tidak bisa. Aku tidak boleh mabuk. Kalau mabuk, maka aku akan diusir dari istana ini. Minumlah. Gelasmu sudah penuh. Iya, Kanjeng Ratu. Awas. Awas. Kau oleng, Ki Sono Keling. Dudukmu oleng. Tidak, Kanjeng Ratu. Saya tidak oleng. Saya biasa berlayar dari tanah Jawa kemari, Kanjeng Ratu. Tapi saya tidak pernah oleng. Yang oleng itu biasanya kapal saya, Kanjeng Ratu. Kapal akan oleng bila kena ombak besar. Oh, begitu. Tapi kau sudah mulai mabuk, Ki Sono Keling? Tidak, Kanjeng Ratu. Saya tidak mabuk. Saya masih kuat. Saya masih seperti tadi. Kalau begitu, minumlah minumanmu. Karena minumanmu sudah tumpah. Iya. Minuman ini sudah tumpah. Mungkin kapal ini sudah oleng lagi, Kanjeng Ratu. Nah, kapal ini mulai miring ke kiri, Kanjeng Ratu. Kapal ini oleng ke kiri. Ingat, Ki Sono Keling. Bila kau mabuk, maka kau akan aku usir dari istana ini. Tidak, Kanjeng Ratu. Saya tidak mabuk. Saya adalah seorang perwira pasukan. Pantang bagi seorang perwira mabuk di dalam istana yang bagus ini. Kau ingatkan peraturan di sini?
Iya, ingat Kanjeng Ratu. Bahkan saya ingat bahwa saya sebentar lagi akan jadi suamimu. Kau mulai mabuk. Tidak, percayalah, saya tidak mabuk. Pengawal, Hamba Kanjeng Ratu. lempar orang ini keluar istana. Baik Kanjeng Ratu. Ayo, keluar kau. Ayo. Berani kau menyeret aku, ha? Apa kau tidak tahu kalau aku adalah tamu Kanjeng Ratu? Kau belum lulus dari ujianku, Kisono Keling. Kau harus aku usir dari istana ini. Jangan begitu Kanjeng Ratu. Bukankah saya akan jadi suamimu? Lempar dia keluar istana, pengawal. Hamba yang mulia Kanjeng Ratu. Keluar kau. Jangan kurang ajar kau. Jangan menyeretku seperti ini. Hei, lancang betul kau. Aku tamu Kanjeng Ratu. Aku tamu Kanjeng Ratu. Aku tamu Kanjeng Ratu. Di mana aku? Aku berada di tepi pantai. Kenapa aku sampai tertidur di tepi pantai ini? Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Badanku basah kena ombak pantai ini. Aduh, badanku terasa sakit semuanya. Di mana aku ini? Bukankah aku tadi berada di dalam kamar Kanjeng Ratu? Mana istana itu? Kenapa tiba-tiba semuanya berubah? Kenapa tiba-tiba aku berada di tepi pantai yang sepi ini? Aku harus mencari rumah penduduk. Aku tidak tahu berada di mana ini. Matahari terik sekali. Pasti hari ini sedang tengah hari. Nah, itu ada seorang nelayan berjalan menuju kemari. Kisanak, boleh saya bertanya? Boleh? Tolong tunjukkan di mana istana Kanjeng Ratu Nyai Kemuntung. Istana? Iya. Di sekitar pantai ini tidak ada istana. Ada. Baru saja saya berada di dalam istana itu. Tidak ada istana di sekitar tempat ini, Den. Ada. Saya tahu betul. Karena saya adalah penduduk pantai ini. Saya tidak bohong. Saya baru saja berada di dalam istana itu. Kisanak mimpi. Tapi baiklah. Marilah ke rumahku. Supaya Kisanak bisa aku beri baju yang kering. Jauh rumahmu dari sini. Di balik bukit itu, Kisanak. Ayolah. Nanti Kisanak sakit. Basah-basah seperti itu. Iya. Ini istriku. Iya. Siapa ini, Kang? Orang yang tersesat di tepi laut Karangbolong. Oh, tempat itu angker, Kisana. Angker? Saya baru tahu kalau tempat itu angker. Nah, gantilah baju Kisanak dengan ini. Supaya tidak masuk angin nanti. Iya, terima kasih. Aku akan siapkan minuman hangat untuk Kisana. Terima kasih. Pakaian ini pas betul di badan saya. Mungkin karena badan kita sama besar. Iya, sama besar. Oh ya,
Siapa nama Kisanak? Dan dari mana Kisanak berasal? Nama saya Sono Keling. Saya berasal dari Lubuk Mentiling. Lubuk Mentiling. Ya. Wah, jauh sekali kampung Kisanak. Ya, cukup jauh dari sini. Mungkin 2 hari 2 malam dari desa ini. Apa nama desa ini? Karangbolong. Silakan, ini air jahe. Segar untuk diminum hangat-hangat. Iya, terima kasih. Apakah betul tempat saya terdampar tadi angker? Ya, pantai Karangbolong itu angker. Orang sering hilang di sana, Kisanak. Terutama orang pendatang seperti Kisanak ini. Hilang? Iya, hilang dibawa oleh Ratu Nyai Kemuntung. Kalau bukan Ratu Nyai Kemuntung yang membawanya, pasti Ki Sukra yang membawanya. Ratu Nyai Kemuntung, Ki Sukra. Ya, kedua orang itu yang aku temui di istana Nyai Kemuntung. Tapi apa iya mereka itu adalah para dedemit? Rasanya tidak. Karena aku ke sana dibawa oleh Ki Sabrang. Tidak mungkin Ki Sabrang berteman dengan para dedemit. Kisanak. Kisanak. Iya. Kenapa Kisanak termenung? Saya bertemu dengan kedua orang itu. Hah? Kisanak bertemu dengan kedua nama itu? Iya. Saya bahkan sampai ke istana Ratu Nyai Kemuntung. Oh, rupanya istana itu yang Kisanak tanyakan padaku tadi. Iya. Istana Ratu Nyai Kemuntung. Kisanak adalah orang yang beruntung. Kenapa? Biasanya orang tidak akan bisa kembali lagi bila sudah sampai dibawa oleh penghuni Karangbolong itu. Betul begitu? Betul, Kisanak. Bahkan kadang-kadang yang kembali sudah menjadi mayat. Apa betul keterangan kedua suami istri ini? Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Cih, ayo pulang. Aku tidak akan pulang. Ayolah, hari sudah siang. Aku tidak akan pulang. Cih, jangan terus ke sana. Tempat itu angker. Biar, aku tidak takut. Baiklah, aku minta maaf kalau kata-kataku tadi salah. Tapi ku harap kamu pulang. Tidak, aku tidak akan pulang. Jadi, kamu mau ke sana? Mau duduk di bawah Karangbolong itu? Ici, tempat itu angker. Ayo pulang. Aku bilang tidak ya tidak. Lalu, kapan kamu akan pulang? Terserah aku. Kalau begitu, aku pulang sekarang. Pulanglah. Baiklah, aku tidak tanggung jawab kalau terjadi apa-apa padamu. Tidak usah. Aku bisa jaga diriku sendiri. Laki-laki apa seperti itu? Dia bohongi aku. Padahal tadi malam dia pergi sama si Atun. Tapi dia bilang tidak. Sedangkan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku tidak suka padanya. Dia telah menipu aku. Padahal aku sudah mencoba melawan kemauan orang tuaku. Aku sudah mengorbankan segala-galanya demi dia. Tapi dia begitu. Dia mengkhianati aku. Aku tidak mau lagi dengan dia. Dia penipu. Dia pembohong. Maaf, aku melihatmu duduk di sini sejak tadi. Kau pasti sedang sedih. Sedikit. Kekasihmu itu memang bukan laki-laki yang bisa dipercaya. Kisana tahu persoalanku. Tahu. Bahkan tadi malam aku memang melihat dia berjalan bersama dengan si Atun. Kisana juga melihat mereka tadi malam? Iya. Aku juga benci bila melihat laki-laki seperti dia. Dia memang laki-laki yang tidak bisa dipercaya. Sudah 2 kali saya ditipu seperti ini. Kalau begitu, jangan hiraukan dia lagi. Mulai hari ini, saya sudah bertekad tidak akan mau mengenal dengan dia lagi. Bagus. Kau perempuan yang berhati baja. Iya, aku harus begitu. Kalau tidak, semua laki-laki akan seenaknya nanti pada saya. Ya, memang harus begitu. Maaf, saya belum tahu siapa Kisanak ini. Rasanya saya baru kali ini melihat Kisanak. Memang. Kita baru kali ini bertemu. Di mana rumah Kisanak? Itu? Hah? Ada jalan yang bagus di hadapanku. Tadi saya tidak melihat jalan itu. Itu karena kau sedang sedih.
Jadi kau tidak memperhatikan ada jalan di sana. Gadis yang bernama Icih masih terpesona melihat jalan yang terhampar di hadapannya. Lalu sebenarnya tadi yang dia lihat bukanlah jalanan, tapi lautan yang luas. Sementara laki-laki yang mendekatinya itu menatapnya dengan tajam. Laki-laki itu bernama Sukra. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode kelima, Penunggu Karang Bolong, dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.